Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang terhormat dan cinta, kita kembali dalam grup dakwah kita Bumi Tubi Islam Kafah ya. Sekarang dengan materi untuk sekarang kita buka itu tentang pintu-pintu masuknya setan ke dalam diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hati manusia bagaikan benteng, sedangkan setan adalah musuh yang senantiasa mengintai untuk menguasai benteng tersebut. Kita harus bisa menguasai benteng kita sendiri, pemirsa. Bukannya benteng kita dikuasai oleh setan ya. Jika kita ingin memiliki kemampuan untuk menjaga pintu benteng kita agar tidak dikendalikan oleh setan, kita harus mengetahui pintu-pintu mana saja yang dijadikan setan sebagai jalan untuk menguasai benteng tersebut. Itu jemaah sekalian, kita harus tahu ya pintu-pintu mana aja nih setan yang akan memasuki diri kita nih. Jadi melindungi hati dari gangguan setan adalah wajib ya. Oleh karena itu, mengetahui pintu masuknya setan itu merupakan salah satu syarat untuk melindungi hati kita. Maka kita diwajibkan untuk mengetahui pintu-pintu mana saja yang dijadikan jalan untuk menguasai hati manusia. Pintu sempat masuknya setan adalah semua sifat kemanusiaan manusia yang tidak baik ya. Berarti pintu yang akan dimasuki setan sebenarnya sangat banyak. Namun kita akan membahas pintu-pintu utama yang dijadikan prioritas oleh setan untuk menguasai manusia ya. Di antara pintu-pintu besar itu yang akan dimasuki setan, nah ini. Jadi sebetulnya gini, jamaah sekalian, alam bawah sadar itu tuh tempat berkumpulnya, tempat nongkrong, tempat keramaian para setan, gitu ya. Karena alam bawah sadar itu betul-betul yang akan menguasai kita, menguasai manusia itu ya. Dari alam bawah sadar kemudian ke hati ya, dari hati. Nah di situ juga setan banyak berkumpul. Itu yang bisa mengendalikan manusia ya, dari hati para manusia itu. Nah dari hati kemudian mulai ke saraf motorik manusia yang akan menggerakkan otot-otot kita, yang untuk menggerakkan tangan kita untuk mencuri, tangan kita yang nanti untuk membunuh orang, segala macam ya. Dari situ awalnya itu kan semua dari alam bawah sadar dulu, yang kemudian langsung lari ke hati kita, terus lari ke pemikiran, otak. Dari otak mulai yang akan mengontrol semua otot-otot manusia untuk membunuh orang pakai tangan. Anggaplah orang itu cacat, tidak bertangan segala macam. Tapi bukan berarti tidak bisa untuk membunuh manusia, kan? Ya. Jadi membunuh manusia itu bukan hanya dari tangan aja, segala macam. Selama orang itu punya pemikiran, itu yang betul-betul harus kita ingat, kita ketahui dan kita pikirkan. Yang itu semua kita kendalikan semua. Mulai dari hati kita, dari alam bawah sadar kita itu udah harus kita bisa kita kuasai lah. Setan itu tetap ngumpul di sana, tapi ya jangan mau kalah sama setan. Dan ingat, bagaimanapun juga manusia itu makhluk Allah yang paling mulia ya.
Itu kembali tadi yang apa namanya, pintu-pintu besar yang akan dimasuki setan itu ya. Pertama, satu, marah. Marah adalah kalahnya tentara akal oleh tentara setan. Nah, ini akal ya. Bila manusia marah, maka setan bisa mempermainkannya seperti anak-anak mempermainkan kelereng atau bola. Orang marah adalah orang yang sangat lemah di hadapan setan. Ingat, orang marah lemah di hadapan setan. Orang marah bisa dibilang apa ya? Kalau bahasa tren kita jadi bego gitu ya. Ingat, orang marah itu cara berpikir warasnya hilang loh ya. Hati-hati itu, makanya dengan amarah. Terus dua, hasad. Manusia bila hasad dan tamak menginginkan sesuatu dari orang lain, maka ia akan menjadi buta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, cintamu terhadap sesuatu bisa menjadikanmu buta dan tuli. Ya. Ingat lagi, cintamu terhadap sesuatu bisa menjadikanmu buta dan tuli. Mata yang bisa mengenali pintu masuknya setan akan menjadi buta bila ditutupi oleh sifat hasad dan ketamakan sehingga tidak melihat. Ya, seperti tadi saya ulangi ya, cintamu terhadap sesuatu bisa menjadikanmu buta dan tuli. Karena itu saya juga ngasih catatan tambahan, ada jurusnya. Biasakanlah, kita mulai membiasakan itu mencintai segala sesuatu itu karena Allah. Mulai aja dari mencintai orang tua, mencintai anak, mencintai teman, apalagi mencintai yayang ya, istri, pacar, kabogoh, bebinian gitu ya. Coba ini mulai karena Allah, everything is Allah ya. Ya seperti kita melakukan hal yang lain lah, apapun kita melakukan dengan jangan menyebut Allah, jangan lupa betul menyebut Allah gitu ya. Itu makanya tadi saya bilang, cintamu terhadap sesuatu bisa menjadikanmu buta dan tuli. Hati-hati. Makanya selalu membiasakan karena membawa Allah. Nah, saat itu setan mendapatkan kesempatan masuk ke hati manusia sehingga orang itu mengejar untuk menuruti syahwatnya walaupun jahat. Nah, itu makanya untuk remaja atau namanya anak kekinian lah, sebetulnya bukan kekinian aja, dari dulu juga seperti itu. Kenapa dalam Islam juga mengajarkan untuk ta'aruf? Selain kenapa dikatakan pacaran itu haram? Ya karena itu, karena membawa syahwat. Itu makanya kenapa disebut pacaran itu haram. Kenapa Islam menganjurkan untuk ta'aruf? Itu selain menghindari syahwat juga menghindari fitnah. Ya sayang sekali sih untuk berpikiran syariat itu banyak meninggalkan. Orang bilang kalau bawa syariat kolot, kampungan, soalim apa segala macam. Gitu pemirsa ya. Saya ulang tadi, saat itulah setan mendapatkan kesempatan untuk masuk ke hati manusia sehingga orang itu mengejar untuk menuruti syahwatnya walaupun jahat. Itu. Terus ini yang ketiga, perut kenyang. Rasa kenyang menguatkan syahwat yang menjadi senjata setan. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa iblis pernah menampakkan diri di hadapan Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam. Beliau melihat pada setan beberapa belenggu dan gantungan pemberat untuk segala sesuatu seraya bertanya, "Wahai iblis, belenggu dan pemberat apa ini?" Setan menjawab,
ini adalah syahwat yang aku gunakan untuk menggoda anak cucu Adam. Yahya bertanya, apa maksudnya pemberat ini dengan manusia? Setan menjawab, bila kamu kenyang, maka aku beri pemberat sehingga engkau enggan untuk sholat dan zikir. Yahya bertanya lagi, apa lainnya? Nggak ada, jawab setan. Kemudian Nabi Yahya berkata, demi Allah aku tidak akan mengenyangkan perutku dengan makanan selamanya. Iblis berkata, demi Allah saya tidak akan memberi nasihat pada orang muslim selamanya. Kebanyakan makan mengakibatkan munculnya 6 hal tercela. Menghilangkan rasa takut kepada Allah dari hatinya, ya. Menghilangkan rasa kasih sayang kepada makhluk lain karena ia mengira bahwa semua makhluk sama kenyangnya dengan dirinya. Mengganggu ketaatan kepada Allah. Bila mendengarkan ucapan hikmah, ia tidak mendapatkan kelembutan. Bila ia bicara tentang ilmu, maka pembicaranya tidak bisa menembus hati manusia. Akan terkena banyak penyakit jasmani dan rohani. Itu munculnya 6 hal yang tercela itu karena kebanyakan makan. Ya, tapi jangan salah ya. Untuk orang-orang yang overweight nggak selalu karena banyak makan ya. Mungkin ada faktor genetik. Wallahu alam. Itu. Ya, ada juga yang bawaan air tuh anak tuh orang dari kecil emang udah bawaannya gemuk. Tapi begitu dilihat selera makannya ternyata normal. Di mana orang-orang yang biasa yang lainnya yang proporsional. Bukannya membela diri ya. Wallahu alam. Ya. Sekarang yang keempat, cinta perhiasan dan perabotan rumah tangga. Nah ini, bila setan melihat hati orang yang sangat mencintai perhiasan dan perabotan rumah tangga, maka iblis bertelur dan beranak dan menggodanya untuk terus berusaha melengkapi dan membaguskan semua perabotan rumahnya, menghiasi temboknya, langit-langitnya, halamannya, kamar mandinya, kamarnya harus ada AC apa segala macam. Akibatnya umurnya habis disibukkan dengan perabotan rumah tangga dan melupakan zikir kepada Allah. Ya, lihat sementara itu kan contohnya di dapur harus lengkap Tupperware, ada semua lengkap dengan kebutuhan. Ini Tupperware ini untuk makanan ini, Tupperware ini untuk makanan itu, dan kompor harus dengan yang apalah yang orang bilang lugas apa segala macam. Aduh, nggak tahu dah. Banyak tuh untuk urusan begitu. Kalau saya sebutkan satu-satu habis waktu ya. Terus ini yang kelima, tergesa-gesa dan tidak melakukan recheck. Ya, tergesa-gesa ya dan tidak melakukan recheck. Rasulullah pernah bersabda, tergesa-gesa termasuk perbuatan setan dan hati-hati adalah dari Allah SWT. Allah berfirman, manusia diciptakan tergesa-gesa. Dalam ayat lain ditegaskan, sesungguhnya manusia itu sangat tergesa-gesa. Mengapa kita dilarang tergesa-gesa? Semua perbuatan harus dilakukan dengan pengetahuan dan penglihatan mata hati. Penglihatan mata hati membutuhkan perenungan dan ketenangan. Sedangkan tergesa-gesa menghalangi itu semua. Ketika manusia tergesa-gesa dalam melakukan kewajiban, maka setan menebarkan kejahatan dalam diri manusia tanpa disadari. Ya. Coba kita berpikir pada diri sendiri ya. Pikir ya pada diri sendiri. Pada waktu kita tergesa-gesa bagaimana? Kan banyak hal yang semua kita buat jadi simple, singkat, cepat gitu kan ya.
sementara itu menyalahi, mungkin menzolimi orang atau segala macam gitu ya. Contoh-contoh itu, makanya kenapa tidak diperkenankan untuk tergesa-gesa. Bahkan manusia juga tidak diperkenankan untuk sholat tergesa-gesa seperti ini. Dia ingin, seseorang ingin melakukan sholat berjamaah di masjid, sementara dia mungkin karena telat atau dari rumah apa segala macam, dia terburu-buru. Wah, semuanya dipersingkat sama dia segala macam. Akhirnya marah, kesel, segala macam, semua dikesalahin. Ini gara-gara kamu lah, saya jadi terlambat ke masjid mau sholat berjamaah. Ya itu, makanya tidak diperbolehkan. Itu ya jamaah sekalian. Kemudian yang nomor 6, mencintai harta. Kecintaan terhadap uang dan semua bentuk harta akan menjadi alat hebat bagi setan. Hati-hati loh ya. Bila orang memiliki kecintaan kuat terhadap harta, maka hatinya akan kosong. Kalau dia mendapatkan uang sebanyak 1 juta di jalan, maka akan muncul dari harta itu 10 syahwat. Dan setiap syahwat membutuhkan 1 juta. Nah, kan? Demikian orang yang punya harta akan merasa kurang dan menginginkan tambahan lebih banyak lagi. Contoh kecil begini. Saya pengen beli mobil itu, yang notabene itu mobil mewah. Anggap harga 800 juta. Mungkin 800 juta sudah termasuk dimasukkan kategori mobil mewah ya. Sementara mobil mewah itu harus dirawat every month, every 1,000 kilometer maybe ya. Oke lah, waktu masih baru atau masih di bawah 10.000, masih ada pelayanan ini ya dari dealer, extra service atau ya semuanya gitulah, ganti oli gratis mungkin segala macam gitu. Sesudah itu ya sudah, nikmati aja. Sementara kan aturan dari pemakaian kendaraan tersebut harus menggunakan BBM super plus gitu, yang mungkin SPBU-nya dalam satu kota itu hanya 1, bahkan mungkin kota yang lain nggak ada. Nggak ada ya, nggak ada, jangan dibeli mobil itu gitu. Tapi karena belain pengen punya mobil mewah itu dan pengen disebut wah, ya bela-belain, yang penting SPBU-nya ada, beli mobil. Terus untuk perawatannya segala macam diatur semuanya oleh buku barang tersebut. Baret sedikit, ganti ke body repair, harus keluar baret pintu lah. Oh ini harus ini bos, harus dicat kembali, pemakaian ini harus catnya khusus apa segala macam. Akhirnya keluarlah 50 juta untuk 1 pintu ngecat doang. Oh yes, ngapa? Oke. Kamu orang kaya, oke. Ya udah. Tapi ya ikutilah itu. Akhirnya itu anggaplah baret itu accident ya. Ini aja perawatan khusus saja. Untuk mobil itu aja, bahan bakar dan segala macam yang lainnya, mungkin 1 bulan dia sudah harus spend money, anggaplah 30 juta, maksimal 30 juta. Wow, 30 juta udah bisa beli, setiap bulan beli motor cash kali ya. Ya itu,
banyak lagi kalau dijabarkan jamaah sekalian. Oke, sekarang kita kembali ke tuning nomor 7, ta'assub bermazhab ya, dan meremehkan kelompok lain. Ta'assub bermazhab dan meremehkan kelompok lain. Orang yang ta'assub dan memiliki anggapan bahwa kelompok lain salah sangat berbahaya. Orang yang demikian akan banyak mencaci maki orang lain. Meremehkan dan mencaci maki termasuk sifat binatang buas loh. Bila setan menghiasi pada manusia bahwa ta'assub itu seakan-akan baik dan hak dalam diri orang itu, maka ia semakin senang untuk menyalahkan orang lain dan menjelekkannya. Ya, hati-hati ya kalau punya kebiasaan suka menyalahkan orang. Betul. Nah, yang ke-8, kikir dan takut miskin. Wow, ini salah satu dari sifat dari kufur nikmat ini ya. Sifat kikir ini mencegah seseorang untuk memberikan infak atau sedekah dan selalu menyeru untuk menumpuk harta kekayaan, dan siksa yang pedih adalah janji orang yang menumpuk harta kekayaan tanpa memberikan haknya kepada fakir miskin. Kaid Samah bin Abdurrahman pernah berkata, sesungguhnya setan berkata, anak cucu Adam tidak akan mengalahkanku dalam 3 hal perintahku. Aku diperintahkan untuk mengambil harta dengan hak, menginfakannya dengan tanpa hak, dan menghalanginya dari hak kewajibannya atau zakat. Sufyan berkata, setan tidak mempunyai senjata sehebat rasa takutnya manusia dari kemiskinan. Apabila ia menerima sifat ini, maka ia mengambil harta tanpa hak dan menghalanginya dari kewajiban zakatnya. Jadi itu contoh pada koruptor ya. Dan ada juga koruptor yang tetap tidak tetap akan ingat akan kewajiban zakatnya, tapi hasil dari korupsi. Kan yang 9, memikirkan zat Allah. Orang yang memikirkan zat Allah tidak akan sampai kepada apa yang diinginkannya. Ia akan tersesat karena akal manusia tidak akan sampai ke sana. Saya ulang lagi. Orang yang memikirkan zat Allah tidak akan sampai kepada apa yang diinginkannya. Ya, ia akan tersesat karena akal manusia tidak akan sampai ke sana. Ini banyak ya. Banyak yang orang punya pemikiran seperti ini. Ketika memikirkan zat Allah, ia akan terpleset pada kesyirikan. Contoh satu aja deh. Contoh satu orang yang ada yang suka menanyakan begini. Di mana sih diamnya Allah? Di mana sih letaknya Allah? Ya. Coba. Pertanyaan ini suka ada loh. Nah, hati-hati ya. Terus 10, sauzon terhadap orang Islam atau gibah. Ya. Sauzon terhadap orang Islam ya, atau gibah. Kadang-kadang sauzon itu suka nggak sengaja loh. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat 12 ayat 12 sebagai berikut ya. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa ya. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Suka gak salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Suka gak? Ada yang doyan? Atau mau? Ya, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, ya kan? Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
Rasulullah pernah bersabda, jauhilah tempat-tempat yang bisa memunculkan prasangka buruk. Apa? Gini, masih suka bela diri, pergi clubbing, atau ke inilah, ke salah satu klub, walaupun dia mengatakan, oh, gua mah nggak minum kok, nggak minum, nggak ngebir kok, nggak apa, gua cuma di sana duduk aja, bla 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 bla. Iya, tapi apa? Orang akan berprasangka lain, ya toh? Misalnya dia pulang ke rumah, istri nanya, dia membela diri dengan begitu, ya who knows gitu kan ya. Walaupun bagaimanapun dia akan bela dirinya. Kalau ada orang yang selalu seuzon dan selalu mencari celah orang lain, maka sebenarnya ia adalah orang yang batinnya rusak. Orang mukmin senantiasa mencari maaf dan ampunan, tetapi orang munafik selalu mencari celah orang lain. Ya. Itulah sebagian pintu-pintu masuknya setan untuk menguasai benteng hatinya. Kalau kita teliti secara mendetail, kita pasti tidak akan mampu menghitung semua pintu masuknya setan ke dalam hati manusia. Ya, segala arah loh. Perlu diingat, segala arah setan itu masuknya. Makhluk gaib loh. Jangan ente kira setan itu sama dengan kita, repot. Gaib, ingat gaib ya. Sekarang bagaimana solusi dari hal ini? Nah, apakah cukup dengan zikrullah dan mengucapkan la haula wala quwata illa billah? Nah, ketahuilah bahwa upaya untuk membentengi hati dari masuknya serbuan setan adalah dengan menutup semua pintu masuknya setan, dengan membersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela yang disebutkan di atas ya. Bila kita bisa memutuskan akar semua sifat tercela, maka setan mendapatkan berbagai halangan untuk memasukinya. Ia tidak bisa menembus ke dalam karena zikrullah. Namun perlu diketahui bahwa zikir tidak akan kokoh di hati selagi hati belum dipenuhi dengan ketakwaan dan dijauhkan dari sifat-sifat tercela. Itu makanya seperti orang berpesan, taulah orang tua apa orang muda, perbanyak zikir gitu kan. Banyak kan pesan begitu, perbanyak zikir. Iya, dia banyak zikir, tapi apa, hanya sebatas di mulut. Dia tidak mengucapkan, dia tidak berzikir dengan hati ya. Bila orang yang hatinya masih diliputi oleh akhlak tercela, maka zikrullah hanyalah omongan jiwa yang tidak menguasai hati dan tidak akan mampu menolak kehadiran setan. Oleh sebab itu, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa waspas dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Nah itu pada saat was-was, pada saat ditimpa masalah segala macam, musibah segala macam lah. Yang lain tadi ya, yang Al-A'raf 7, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Itu ada di Al-A'raf 201 ya. Perumpamaan setan adalah bagaikan anjing lapar yang mendekati Anda. Bila Anda tidak memiliki roti atau daging, pasti akan meninggalkanmu, walaupun cuma menghardiknya dengan ucapan kita. Mungkin pemirsa jamaah sekalian udah mulai bosan kali ya dengar saya dakwah saya atau apa saya ini. Ya anggap aja cerita lah ya. Mungkin kalau dianggap berdakwah kali ya. Ya apapun itu,
ini saya mencoba untuk berdakwah. Jadi saya sedang belajar berdakwah, menyampaikan ilmu, ya. Hanya itu aja. Nah, tapi ya terus saya teruskan ya. Tapi bila di tangan kita ada daging, yang tadi saya perumpamaan setan kayak anjing lapar dan mendekati kita nih, mendekati Anda. Bila terus kalau kita nggak memiliki roti atau daging pasti ya akan meninggalkan kan, walaupun cuma mengharikan dengan ucapan kita, setan awas lu, orang kan juga sering begitu, setan sus jangan ganggu saya kan? Ya, tapi kalau di tangan kita ada daging tadi, maka ia tidak akan pergi dari kita walaupun kita sudah berteriak ingin merebut daging dari kita. Demikian juga hati, bila tidak memiliki makanan setan akan pergi hanya dengan zikrullah, kan? Itu syahwat bila menguasai hati, maka ia akan mengusir zikrullah dari hati ke pinggir saja dan tidak bisa merasuk ke dalam relung hati. Sedangkan orang-orang mutakin yang terlepas dari hawa nafsu dan sifat-sifat tercela, maka ia akan dimasuki setan bukan karena syahwat, tapi karena kelalaian dari zikrullah. Apabila ia kembali berzikir, maka setan langsung lari. Inilah yang ditegaskan firman Allah dalam ayat sebelumnya ya. Ini bunyinya, dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu ada di Al-A'raf 7. Itu dalam ayat lain ada begini ya. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaknya lah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya setan ini tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Sesungguhnya kekuasaan setan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya dari pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Itu ada di An-Nahl ayat An-Nahl 16 ya, ayat 98 dari ayat 100. Itu yang saya ulang ini seperti yang tadi, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Itu seperti begini, kalau kita biasa membaca Al-Quran kan suka kita baca dulu A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kan? Itu maksudnya. Ini mengapa Rasulullah SAW pernah bersabda, bila Umar radhiyallahu anhu melewati satu lereng, maka setan mengambil lereng selain yang dilewati Umar. Karena Umar memiliki hati yang bersih dari sifat-sifat tercela, sehingga setan tidak bisa mendekat. Mau saya sampaikan lagi perumpamannya? Gak usah lah ya, cukup ngerti aja kali. Kendati pun hati berusaha menjauhkan diri dari setan dengan zikrullah, tapi mustahil setan akan menjauh dari kita bila kita belum membersihkan diri dari tempat yang disukai setan, yaitu syahwat. Seperti orang yang meminum obat sebelum melindungi diri dari penyakit dan perut masih disibukkan dengan makanan yang kerasa dicerna. Jadi seperti itu tadi yang saya bilang, dia zikir, dia berzikir, dia istighfar, mulutnya mengucapkan istighfar, dia berzikir terus ya. Sementara dia tetap masuk ke satu klub, walaupun mulutnya mengucapkan zikir, mengucapkan zikrullah gitu ya. Dia istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia masuk ke dalam klub, astagfirullahaladzim. Dia melihat itu ladies dengan pakaian yang seksinya, terus dia mengucap astagfirullahaladzim. Belum lagi ladies yang satu
menegur, halo abang, halo bosku. Sambil dengan sentuhan lembutnya gitu kan, sama siapa abangku gitu kan, isi para astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tapi yang itu masuk klub itu, eh, itu ya contoh yang tadi ya. Terus takwanya, takwa adalah jadi kita tuh harus bertakwa, maksudnya itu perlindungan hati dari syahwat dan nafsu. Apabila zikrullah masuk ke dalam hati yang kosong dari zikir, maka setan mendesak masuk seperti masuknya penyakit bersamaan dengan dimakannya obat dalam perut yang masih kosong ya. Ya jangan nantang lah kan ya. Anda masuk sarang setan dengan zikir. Terus ini ada Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikan. Masya Allah. Bentar, saya ulang lagi ya. Tadi maaf, tadi ada telepon bunyi mengganggu. Ini ya. Allah SWT berfirman, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Ada surat Qaf 50 ya. Ayat 37. Itu pemirsa jamaah grup dakwah Tobi Islam Kafah yang masih setia mendengarkan tausiah dari saya ya, yang saya sedang belajar berdakwah, dakwah secara lisan ya. Dakwah itu banyak cara. Yang namanya berdakwah bukan hanya di masjid aja pada waktu saat berkhutbah Jumat, bukan. Dakwah itu bukan apa ya, yang orang bilang ceramah itu. Bukan itu aja. Kita punya media sekarang. Gunakanlah, manfaatkanlah media sosial itu dengan baik. Media sosial juga bisa digunakan dengan dimanfaatkan untuk berdakwah. Bukan harus secara lisan seperti ini, bukan harus seperti membuat konten atau video, gitu kan ya. Tapi juga bisa dengan menulis, mungkin mencontoh satu tulisan lain atau ceramah-ceramah yang lain, kemudian di forward atau di copy paste. Jangan melihat menirunya, tapi lihat dakwahnya ya. Demikian juga untuk yang membaca hasil forwardan orang itu. Jangan begitu antum lihat dan wah ini hasil copy paste ceramahnya Ustadz ini gitu, Buya ini. Jangan begitu ya, para ustadz yang lain dan para pemuka agama yang lain juga, mereka menyampaikan sesuatu, berceramah, berdakwah, bertausiah juga berdasarkan ilmu yang mereka pelajari. Dan semua begitu orang-orang yang menyampaikan ilmu Islam itu. Ya ilmu kan sumbernya satu, apapun juga itu berawal dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memiliki ilmu. Itu saudara-saudara sekalian ya. Jadi demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.